Kamu tahu nggak, biasanya kan kalau kita bayangin seorang penguasa absolut di era kuno gitu ya, seseorang yang punya kendali penuh atas dunia, Ya, yang pasukannya bisa hancurin kota mana aja kan? benar banget. Dan wajahnya tuh dicetak di setiap koin. Kita otomatis mikirnya kehidupan mereka pasti dipenuhi sama, ya megalomania lah. Tentu saja. Itu kan asumsi default kita terhadap kekuasaan ya. Iya kan? Bayangin aja seorang kaisar yang bisa dapat apa aja cuman dengan ngejentikin jarinya. Logikanya, kalau kita nemu buku harian rahasianya, Pasti isinya rencana penaklukan dunia, gitu ya. nah, atau daftar musuh politik yang mau diracuni, Atau minimal ya sekedar catatan soal betapa hebatnya dia. masuk akal sih. Sejarah kan ngajarin kita kalau kekuasaan absolut itu hampir selalu ngelahirin ego yang absolut juga. Tepat. Kita tuh udah terlalu terbiasa sama narasi tiran yang kehilangan sentuhan sama realitas manusia biasa. Tapi nih, terus kamu ngebuka lembaran catatan pribadi dari Kaisar Romawi Marcus Aurelius. Pria paling berkuasa di dunia pada abad kedua Masehi. Iya, dan alih-alih nemuin draft pidato buat dominasi global, kamu malah nemuin dia lagi ngeluh. Dia berdebat sama dirinya sendiri. Soal hal-hal yang sepele banget kan? Benar, tentang betapa susahnya nyingkirin selimut hangat di pagi hari. Karena ya dia benci banget bangun pagi. Wah, itu kontras yang luar biasa banget sih. Di satu sisi dia megang kendali atas kekaisaran Romawi. Tapi di sisi lain dia kalah sama kasur. Iya, dia bergumul sama gravitasi kasurnya sendiri. Itu tuh kerasa sangat manusiawi. Sangat. Nah, catatan harian ini, yang sekarang kita kenal dengan judul Meditations, ditulis sekitar tahun 121 sampai 180 Masehi. Betul. Dan buat kamu yang lagi denger ini, misi eksplorasi kita di sesi ini adalah buat mengekstrak kebijaksanaan paling praktis dari tulisan ini. Ingat ya, ini tuh bukan buku teori filsafat yang sengaja ditulis buat diterbitin. Sama sekali bukan. Atau buat menceramahi orang lain. Markus nulis ini di tenda-tenda militer di tengah medan perang. Murni sebagai mekanisme pertahanan psikologisnya dia sendirian. Iya, kayak percakapan internal seorang pemimpin yang nyoba jaga kewarasannya di dunia yang kacau banget. Vibe-nya ringan aja, kita nggak akan pakai jargon yang bikin pusing. Setuju? Kita bakal lihat gimana masalah manusia ribuan tahun lalu tuh ternyata sama persis kayak masalah kita sekarang. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Kita mulai dari menit-menit pertama sang kaisar buka mata. Momen yang krusial tuh. Gimana seorang pria dengan kekuasaan tak terbatas ngatur mindsetnya sebelum dia ngadepin intrik politik Romawi. Kalau kita lihat buku pertama dari catatannya ya, pendekatannya tuh benar-benar berlawanan sama intuisi kita tentang orang berkuasa. Oh ya, berlawanan gimana tuh? Sebelum dia ngasih perintah apapun, dia duduk dan ngelakuin sesuatu yang mungkin di era modern ini kita sebut sebagai jurnal syukur. Jurnal syukur kayak nulis afirmasi pagi gitu. Mirip, tapi mekanismenya di sini sangat menarik. Dia nggak bersyukur atas kekayaannya atau jabatannya sebagai kaisar. Terus dia bersyukur buat apa dong? Dia secara sistematis ngedaftar orang-orang dalam hidupnya dan mengidentifikasi sifat-sifat baik apa yang dia pinjam dari mereka. Ah, iya ya. Saya sempat lihat daftarnya tuh. Dia mulai dari kakeknya kan, Verus. Betul, dari kakeknya dia belajar apa coba? Kalau nggak salah, dia nyatet kalau dari kakeknya dia belajar mengendalikan emosi yang meledak-ledok. Tepat, terus ada ayahnya juga. Nah, ayahnya ini memberinya pelajaran tentang kerendahan hati. Yang mana, kerendahan hati itu kan konsep yang langka banget ya buat keluarga bangsawan. Sangat langka. Tapi ada satu bagian yang paling menarik dari daftar itu. Bagian ibunya, bukan? Itu yang bikin saya terhenti baca juga. Iya, dia berterima kasih karena ibunya ngajarin dia buat hidup sederhana. Jauh dari kebiasaan orang kaya. Dan untuk menahan diri nggak cuma dari perbuatan jahat, tapi dari pikiran jahat. Itu detail yang luar biasa. Pertanyaannya nih, secara psikologis, apa sih fungsi dari latihan ngingat kebaikan orang lain ini di pagi hari? Buat seorang kaisar gitu. Gini, ini tuh teknik grounding atau penjangkaran realitas yang sangat brilian. Bayangin kamu tuh kaisar. Oke, saya bayangin semua orang tunduk sama saya. Iya, semua orang di sekitarmu menjilatmu. Mereka bilang kamu tuh manusia setengah dewa. Pasti bikin kepala besar banget tuh. Nah,
Resiko terbesarnya adalah kamu mulai mempercayai kebohongan itu. Ah, masuk akal. Dengan memulai hari lewat pengakuan bahwa setiap kualitas bait yang dia miliki itu hasil pinjaman dari orang lain. Dia lagi ngebunuh egonya. Bener banget. Markus secara aktif membunuh egonya sebelum ego itu sempat bangun. Wah, gila sih. Jadi dia memprogram ulang otaknya ya? Iya, untuk melihat dirinya sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar, bukan entitas superior yang berdiri sendiri. Masuk akal banget. Ini tuh semacam vaksin harian melawan kesombongan gitu ya? Analogi yang bagus. Vaksin ego. Tapi lucunya nih, biarpun dia udah memvaksinasi egonya, ternyata dia tetap benci keluar dari tempat tidur. Iya, di buku kelima itu kita nemuin detail yang sangat konyol. Dia secara harfiah nulis dialog internalnya saat nyoba meyakinin dirinya sendiri buat bangun pagi kan? Betul. Dan kalau dipikir-pikir, analogi modernnya persis kayak kita yang nekan tombol snooze alarm 5 kali berturut-turut. Apalagi di hari Senin yang hujan, relate banget. Sangat relate. Dialog di bagian itu tuh jadi salah satu literatur kuno yang paling sering dikutip. Karena betapa telanjangnya kejujuran Markusus di situ ya? Iya, dia nulis gimana dia meringkuk di bawah selimut. Ngerasa anget, terus nanya ke dirinya sendiri. Dia nanya apa? Dia nanya, apakah aku diciptakan untuk ini? Untuk menghangatkan diriku sendiri di bawah selimut? Dan bagian lucunya dia jawab pertanyaannya sendiri kan, bilang, tapi ini lebih menyenangkan. Benar. Rasanya saya pernah ngelakuin percakapan persis kayak gini jam 6 pagi tadi deh. Semua orang pasti pernah. Nah, yang paling memukau dari hal ini adalah gimana dia akhirnya bisa menang melawan kasurnya. Dia pakai argumen apa tuh buat bangun? Dia pakai argumen kodrat alam. Mekanisme motivasi yang dia gunakan tuh unik banget. Nggak sekedar bilang, ayo bangun, harus cari cuan gitu. Sama sekali nggak. Dia nggak memotivasi dirinya dengan bilang, bangun, kamu harus menaklukkan dunia. Terus dia bilang apa ke dirinya sendiri? Dia mengingatkan dirinya kalau dia harus melakukan pekerjaan seorang manusia, lalu dia kayak ngelihat keluar jendela imajinernya. Memperhatikan alam gitu ya? Iya, dia ngelihat tanaman, burung kecil, semut, laba-laba. Oh, dia juga ngebandingin dirinya sama lebah kan? Dia bilang lebah dan semut itu langsung bekerja sama menjaga ketertiban alam semesta. Tepat. Lebah tuh nggak ngalamin krisis eksistensial tentang kenapa ia harus ngumpulin nektar hari ini. Lebah nggak butuh kopi pagi buat mulai kerja ya? Haha, nggak. Semut juga nggak nunda ngebangun sarangnya cuma karena ngerasa cuaca kurang mendukung. Mereka bergerak selaras sama kodrat mereka. Terus Markus merefleksikan itu ke dirinya sendiri. Iya, dia nanya ke dirinya sendiri, masa manusia, satu-satunya makhluk yang dikaruniai rasionalitas, justru nolak ngelakuin tugasnya? Hanya demi kenikmatan fisik sesaat di bawah selimut. Wah, Bener, itu kan argumen yang sangat kuat ya. menarik sih. Tapi bentar, rasanya agak kurang adil nggak sih ngebandingin manusia sama semut? Kenapa kurang adil? Ya kan semut nggak punya korteks prefrontal yang bisa memproses stres tentang tagihan bulan depan. Ah, iya. Atau mikirin omongan sinis tetangga. Jadi wajar aja kalau semut langsung kerja. Manusia tuh punya beban kognitif yang jauh lebih berat. Analisis yang sangat tajam. Memang benar, manusia punya kompleksitas kognitif. Tapi, justru itulah inti argumen Markus. Oh, maksudnya? Akal budi atau korteks prefrontal itu diberikan ke kita bukan buat nyipain kecemasan. Atau buat bikin kita sembunyi di balik selimut ya? Tetap, akal budi itu alat utama kita. Itu adalah kodrat kita. Sama kayak kodrat lebah itu menyengat dan ngumpulin madu. Jadi kodrat manusia itu menggunakan rasionalitasnya. Iya, menurut paham stoik yang dianut Markus, kodrat kita adalah berkontribusi pada masyarakat. Oh, jadi menolak bangun berarti menolak menggunakan alat yang secara spesifik diberikan alam cuma buat kita. Betul sekali, kamu menolak menjadi manusia seutuhnya. Oke, jadi setelah kita mukul mundur rasa malas dengan kesadaran itu ya, kita akhirnya melangkah keluar rumah nih. Dan disinilah kita menabrak realitas tahap kedua. Manusia lain. Ini yang paling berat sih biasanya. Tantangan abadi peradaban manusia. Berinteraksi sama orang yang bikin kita pengen berteriak. Iya, di buku kedua dan ke-8, Markus banyak ngebahas tentang cara ngadepin orang-orang yang kasar, menyebalkan, egois, atau arogan kan? Sangat banyak. Dan Markus ngasih pengamatan yang sangat membumi di sini. Yang soal bau badan itu ya. Dia nanya, apakah kamu bakal ngabisin energi buat marah sama orang yang ketiaknya bau?
Atau marah sama orang yang mulutnya bau? Tentu enggak kan? Karena secara alamu memang begitulah emisi yang keluar dari hal-hal tersebut, bau. Iya, dia nerapin logika ketiak bau ini pada karakter manusia yang buruk. Ini penerapan prinsip kausalitas sebenarnya. Kausalitas gimana maksudnya? Seseorang jadi kasar atau arogan itu karena mereka punya ketidaktahuan tentang apa yang baik dan buruk. Jadi kondisi psikologis mereka memang menghasilkan perilaku kayak gitu. Sama pastinya dengan ketiak yang nggak dicuci bakal ngasilin bau. Pakai metafora tubuh ya. Betul, Markus menyintesisnya dengan bilang, kita ini diciptakan buat bekerja sama. Kayak kaki, tangan. Dan deretan gigi atas serta gigi bawah. Metafora gigi ini sering banget dibahas loh. Iya, kalau gigi atas dan bawah saling bertengkar dan nolak ketemu, kita nggak bisa ngunyah. Jadi intinya kita dituntut buat tetap kerjasama. Nah, bentar-bentar. Jujur aja nih. Mari kita bawa ini ke dunia nyata. Oke, gimana tuh? Kedengarannya kan indah banget ya di atas kertas. Tapi, bayangin ketika atasan saya maki-maki saya di depan rekan kerja lain. Itu pasti memicu stres. Banget. Atau pas seseorang memfitnah saya. Amigdala di otak saya tuh langsung ngambil alih. Detak jantung naik, darah mendidih. Reaksi biologis yang wajar. Nah, di sepersekian detik itu, gimana secara praktis Marcus melatih otaknya? Apa kita dituntut buat lakuin gaslighting ke diri sendiri? Gaslighting gimana maksudmu? Ya bilang ke diri sendiri, oh biarin aja dia cuma gigi atas yang lagi bingung. Bukankah itu berarti kita jadi korban yang pasif, cuma nerima ditindas? Nah, pertanyaan yang sangat krusial. Ini titik di mana banyak orang salah paham sama filosofi kuno ini. Dikira pasrah aja gitu ya? Betul, dikira bentuk kepasifan. Padahal jawabannya ada pada gimana Marcus membedah anatomi dari sebuah peristiwa. Pakai konsep yang sering disebut benteng mental itu bukan? Atau inner citadel? Tepat, dia membedah anatomi sebuah peristiwa. Anatomi sebuah peristiwa, maksudnya kita ngebongkar kejadiannya bagian demi bagian? Secara harfiah iya. Marcus ngelatih dirinya buat menyela jalur dari stimulus ke respons emosional. Menyelah, gimana prakteknya? Gini, pas atasanmu maki-maki kamu, otak manusia modern secara otomatis ngegabungin dua hal. Fakta objektif dan narasi subjektif. Oke, fakta objektifnya apa dalam kasus dimaki atasan? Fakta objektifnya cuma gini. Pita suara atasan saya bergetar, menghasilkan gelombang suara dengan volume tinggi yang berisi kata-kata tertentu. Udah, itu aja. Wah, kedengerannya kayak deskripsi robot ya. Tapi iya sih, itu faktanya. Terus narasinya ada di mana? Narasinya, opini yang kamu tambahkan sendiri adalah dia ngerendahin harga diri saya. Oh, atau ini memalukan banget masa depan karir saya hancur. Iya. Atau dia memang orang yang jahat. Marcus sadar kalau rasa sakit dan kemarahan itu nggak bersembunyi di dalam gelombang suara sang atasan. Jadi penderitaan itu sepenuhnya diproduksi di dalam narasi yang kita tambahin sendiri. 100%. Jadi mekanisme benteng mental ini bekerja dengan cara mencegat narasi tersebut sebelum masuk ke ruang kendali kita. Tepat. Marcus nulis, singkirkan opinimu yang bilang saya telah disakiti, maka penderitaannya akan menguap. Wow. Jadi benteng mental itu bukan dinding fisik buat ngehindarin orang menyebalkan ya? Bukan. Ini adalah kedisiplinan kognitif tingkat tinggi. Kamu tetap bisa negur orang itu kok. Saya tetap bisa ngelaporin atasan saya ke HRD gitu misalnya. Tentu saja. Atau kamu bisa secara fisik pergi dari ruangan itu, tapi, dan ini yang penting, kamu ngelakuin semua itu dengan pikiran yang jernih dan dingin. Bukan dengan jiwa yang terluka atau diracuni amarah. Betul. Kamu nggak membiarin tindakan bodoh mereka mendikte cuaca emosional di dalam kepalamu. Wah, itu ngubah cara pandang saya secara drastis sih. Kita nggak lagi ngebiarin diri kita diinjak, kita justru ngerebut kembali kendali sepenuhnya. Iya, kedaulatan mentalmu tetap utuh. Kita boleh nutup hidung dan menjauh dari orang yang ketiaknya bau, tapi kita nggak perlu ngancurin mood kita seharian cuma karena mikirin betapa baunya dia. Analogi yang sangat pas. Dan menjaga kedaulatan ini membawa kita ke ujian berikutnya. Yang pastinya lebih susah kan? Ujian yang jauh lebih sulit dideteksi. Karena rasanya enak. Ah, saya tahu nih arah pembicaraan ini. Memblokir opini negatif tuh satu hal ya, karena secara insting kita emang dirancang menghindari rasa sakit. Benar. Tapi gimana kalau opini eksternal itu bentuknya pujian riuh, validasi sosial, ketenaran, atau rasa hormat dari orang banyak? Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ini adalah jebakan yang jauh lebih halus. Dan lebih mematikan buat integritas seseorang kan? Sangat. Apalagi kita lagi ngomongin seorang kaisar yang hidupnya dipenuhi sama orang yang memujanya setiap hari.
Tapi di buku keempat, keenam, dan kedelapan, Markus tuh secara brutal merobek ilusi tentang ketenaran ini loh. Dia menyebut pujian dari orang banyak itu apa coba? Dia bilang itu cuma tepukan lidah kan, clapping of tongues. Iya, dia ngubah suara tepuk tangan yang megah jadi sekedar suara basah lidah yang mengecap. Terdengar sangat meremehkan sih, kenapa dia harus sejauh itu ngerendahin sebuah apresiasi ya? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, Markus sedang menggunakan teknik memento mori. Seni mengingat kematian itu ya? Betul. Dia pakai itu sebagai alat kalibrasi psikologis. Manusia tuh punya bias kognitif yang bikin kita ngerasa kalau masa kini, Dan opini orang-orang di masa kini? iya, adalah hal yang paling penting dan permanen di alam semesta. Markus ngancurin bias ini dengan memaksakan perspektif waktu kosmik. Oh ini pas dia pakai contoh sejarah itu ya? Dia nulis tentang Alexander Agung kan? Ya, coba bayangin. Dia ngebandingin Alexander Agung, sang penakluk dunia, dengan pengurus kudanya yang paling rendah. Oke. Ketika mereka berdua mati, apakah tanah membedakan mereka? Enggak sih, mereka berdua terurai jadi elemen dasar yang sama kan? Jadi tulang dan debu. Tepat. Lalu, Markus mikirin para kaisar hebat sebelum dirinya. Augustus, Hadrian. Mereka dulu adalah pusat alam semesta Romawi. Terus di mana mereka sekarang? Mereka hanyalah gema masa lalu. Sebuah nama di atas batu yang perlahan terkikis. Atau banyak yang udah dilupakan sama sekali ya? Waktu adalah sungai yang beringas. Semua pujian yang kamu terima hari ini, beserta orang-orang yang memujimu, Bakal segera tersapu arus. dan digantikan oleh generasi baru yang ujung-ujungnya juga akan mati. Aduh, mekanisme pemikiran ini sungguh menampar sih. Apalagi buat kamu yang dengerin dan buat kita yang hidup sekarang. Terasa makin relevan ya sekarang? Banget. Kita hidup di era di mana siklus dopamin kita tuh terikat pada likes, jumlah followers, atau retweets. Atau sekedar validasi dari atasan di grup WhatsApp kantor. Bener, kita sering banget ngorbanin kedamaian mental kita atau nilai kejujuran kita cuma demi dapat tepukan lidah dari orang-orang. Padahal pada akhirnya, kita dan server penyimpan likes tersebut, Bakal sama-sama jadi debu yang dilupain waktu. Sedih tapi benar. dan ini memunculkan pertanyaan kritis. Apakah validasi itu benar-benar nambah nilai inheren dari dirimu? Maksudnya nilai asli dari diri kita? Iya. Markus ngasih argumen logis yang indah banget buat ini. Dia nanya, apakah sebuah zamrud jadi kurang indah kalau nggak ada orang yang memujinya? Tentu enggak. Apakah emas, gading, atau sekuntum bunga kehilangan keindahannya kalau nggak ada yang ngeliat dan tepuk tangan buat mereka? Ya enggak lah. Kualitas zamrudnya ada pada struktur molekuler zamrud itu sendiri, bukan pada suara orang yang lihatnya. Tepat sekali. Kalau kamu mempraktikkan kebajikan, kalau kamu adil, sabar, dan jujur, kualitas itu udah utuh di dalam dirimu. Enggak butuh validasi luar. Membutuhkan tepuk tangan orang lain buat ngerasa kalau kebaikanmu itu sah, itu tuh sebuah bentuk perbudakan mental. Perbudakan mental, wow. Kamu menyerahkan kunci kebahagiaanmu ke dalam kantong orang-orang yang pendapatnya terus berubah-ubah. Saya suka banget konsep perbudakan mental ini. Ini kayak ngebebasin kita dari keharusan ngelakuin performance art setiap hari di depan orang lain. Benar, kamu jadi merdeka. Oke, kita udah belajar melindungi diri dari hinaan dan udah ngelepasin diri dari kecanduan pujian. Tapi ini bawa kita ke level final nih, boss fight dari kehidupan. Oh, ujian dari semesta ya? Iya, gimana kalau penderitaan yang kita hadapin bukan dari omongan orang, tapi dari semesta itu sendiri? Penyakit kronis, kehilangan orang yang dicintai. Kebangkrutan, musibah tak terduga. Nah ini memunculkan pertanyaan penting tentang resiliensi esensial. Pas fondasi hidup kita diguncang, gimana kita ngerespons tanpa jadi pahit atau hancur? Di buku keempat dan kelima, Markus menyajikan pergeseran paradigma tentang konsep nasib buruk ini. Oh, dia pakai metafora medis buat ini kan? Tolong elaborasi mekanismenya deh, soalnya ngubah tragedi jadi sesuatu yang bisa diterima akal tuh susah banget. Gini, dia mengandaikan alam semesta ini kayak jaringan organisme yang maha besar. Dan segala yang terjadi dikendalikan sama semacam dokter kosmik. Dokter kosmik. Bayangin, di masa lalu ada dokter terkenal namanya Aesculapius. Dia ngasih resep yang rasanya sangat menyiksa buat pasiennya. Kayak disuruh mandi air es pas demam gitu. Iya, atau berjalan tanpa alas kaki, bahkan menjalani amputasi tanpa bius. Ngeri banget. Pasien itu pasti nangis dan kesakitan kan? Tapi secara rasional,
Dia tahu kalau resep pahit itu diperlukan demi menyembuhkan keseluruhan tubuhnya. Jadi maksudnya saat kita dipecat dari pekerjaan nih, atau bisnis kita hancur karena krisis, itu tuh resep pahit dari semesta. Dalam pandangan Markus, iya. Tragedi pribadi kita, betapapun menyakitkannya secara individu, itu bagian dari tenunan takdir yang lebih besar. Yang menjaga ekosistem kehidupan tetap berjalan. Betul. Menolak realitas ini, mengeluh, dan terus nanya kenapa ini terjadi padaku. Sama aja kayak pasien yang nendang dokternya dan nolak resep. Tepat. Itu cuma bakal nyiptain penderitaan ganda. Rasa sakit dari kejadian itu sendiri, ditambah siksaan psikologis karena kita nolak nerimanya. Bentar. Ini kok kedengarannya kayak kita diajarin buat nyerah ya? Nyerah gimana? Ya kalau saya bangkrut, apa saya cuma duduk diam, menelan resep pahit itu dan bilang, ya sudahlah ini demi kebaikan kosmik. Di mana letak perjuangannya dong? Marcus nggak pernah ngajarin kepasrahan yang apatis kok. Oh ya? Terus apa maknanya buat kamu yang lagi dengerin ini pas lagi kena musibah? Justru di titik inilah dia ngasih metafora terkuatnya, yang menurut saya puncak dari seluruh meditations. Metafora apa itu? Ini bukan tentang sekedar menahan rasa sakit, tapi tentang mengubah sifat dasar dari rasa sakit itu. Dia membedakan antara cahaya lilin dan api yang besar. Lilin dan api besar. Gimana cara kerjanya? Kalau ada masalah kecil dilempar ke sebuah lilin, katakanlah selembar kertas tebal atau hembusan angin. Lilinnya pasti langsung mati tercekik kan? Benar. Dan kebanyakan dari kita punya ketahanan mental ya sebesar lilin itu. Tapi, coba bayangin sebuah api unggun yang berkobar sangat besar. Oke, api unggun besar. Saat kamu ngelemparin rintangan ke dalamnya, potongan kayu raksasa, semak berduri, atau bahkan sampah, apa yang terjadi sama api itu? Apinya nggak mungkin mati sih. Api itu justru bakal membakar benda yang dilempar kepadanya. Lebih dari sekedar membakarnya, api besar itu melahap material tersebut. Mengonsumsinya. Betul. Dan menggunakannya sebagai bahan bakar buat nyala jauh lebih tinggi dan lebih terang dari sebelumnya. Wah, Api itu jadi lebih kuat justru karena rintangan yang dilempar kepadanya. Itulah respon manusia rasional terhadap kemalangan. hambatan untuk bertindak justru mendorong tindakan baru ya. Tepat sekali. Rintangan yang menghalangi jalan berubah menjadi jalan itu sendiri. The obstacle is the way. Mekanisme ini luar biasa sih. Kita nggak sekedar memantul kembali ke bentuk semula atau resilient aja. Kita berevolusi karena masalah itu. Anti-fragile, kalau pakai istilah modern. Jadi, pas rekan kerja ngambrak atau mengkhianati saya, pengkhianatan itu bukan dinding yang menghentikan hidup saya. Bukan. Pengkhianatan itu adalah kayu bakar yang dilemparin ke dalam hidup saya yang maksa saya mempraktikkan seni memaafkan, kehati-hatian, dan kemandirian. Kita menelan rintangan itu dan ngubahnya jadi karakter. Kita menjadi api yang besar. Dan itu ngubah keseluruhan cara kita bernapas di dunia ini ya. Setiap pagi, kita nggak lagi berdoa supaya dijauhkan dari masalah. Tapi kita cuma mastiin kalau api di dalam diri kita cukup besar buat konsumsi apapun yang bakal dilempar kehidupan hari ini. Gila, sebuah pergeseran mindset yang benar-benar radikal. Sangat radikal. Sesi eksplorasi kita hari ini udah bawa kita dari selembar selimut yang nahan kita di pagi hari, sampai gimana kita bisa mengonsumsi tragedi jadi bahan bakar buat bertumbuh. Dan semua kebijaksanaan ini kita ekstrak dari pikiran seorang pria yang hidup ribuan tahun yang lalu. Ngebuktiin kalau teknologi mungkin berubah, tapi sistem operasi otak manusia dan masalah eksistensial kita tuh tetap sama aja. Bener banget. Dan ironisnya nih, buku harian ini tuh nggak pernah dimaksudkan untuk dibaca sama siapapun. Tapi untungnya bertahan sampai sekarang ya. Nah, sebelum kita berpisah hari ini, ada satu poin terakhir yang sangat fundamental nih. Poin apa itu? Marcus dengan segala renungan intelektualnya tuh sangat sadar bahaya dari kelumpuhan analisis. Analisis paralysis. Iya, dia tahu kita bisa ngabisin waktu berjam-jam dengerin diskusi semacam ini, ngerasa pinter, terus besoknya balik lagi ke kebiasaan buruk kita. Klasik banget itu. Karena itu, dia nulis satu kalimat teguran yang menohok banget buat dirinya sendiri. Dia bilang apa? Dia nulis, berhentilah berdebat, meributkan, dan berteori tentang apa ciri-ciri orang baik. Berhentilah mendiskusikan filosofi, tapi jadilah orang baik itu sekarang juga. Wow, nggak ada gunanya ya memahami arsitektur benteng mental kalau kamu masih berteriak marah ke pelayan restoran hari ini.
Praktek adalah segalanya. Bener banget. Dan sebagai pamungkas dari pembedahan hari ini, kami nggak akan ngasih ringkasan yang menggurui. Kami justru pengen ninggalin kamu, ya, kamu yang lagi dengerin ini, dengan satu pemikiran provokatif. Dari buku ke-7, sebuah latihan mental yang kami harap bakal membekas di pikiranmu lama setelah kamu ngelepas earphone hari ini. Coba dengerin instruksi dari sang kaisar ini baik-baik. Marcus Aurelius nulis gini, "Anggaplah bahwa kamu sudah mati. Bayangkan bahwa hidupmu secara resmi telah selesai dan tamat sampai pada detik ini. Berhentilah berharap. Sekarang, lihatlah sisa waktu yang kamu miliki di masa depan sebagai sebuah bonus ekstra dan jalani sisa waktu tersebut sesuai dengan kodrat alam." Jika setiap detik setelah hari ini hanyalah bonus dari waktu yang dipinjam, ketakutan apa yang masih layak buat kamu simpan? Jadilah api yang besar. Dan habiskan sisa waktumu tanpa keraguan. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.